Sebanyak 17 wali murid mencabut berkas pendaftaran siswa baru di SMP Taman Dewasa Kota Probolinggo. Pasalnya, para wali murid tersebut mengaku anaknya telah diterima di SMP-SMP negeri. Pencabutan itu bahkan terjadi sejak Sabtu 15 Juli 2023. Lalu pada Selasa 18 Juli 2023, ada dua wali murid mendatangi SMP Taman Dewasa yang berlokasi di Jalan Suroyo Kota Probolinggo itu. Mereka mencabut berkas pendaftaran anaknya. SMP Taman Dewasa mencatat setiap nama anak yang batal sekolah dan SMP negeri yang menjadi sekolah tujuan mereka. 2 anak berpindah ke SMP negeri 7, 3 anak ke SMP negeri 9, 2 anak pindah ke SMP negeri 10, kemudian 3 anak ke SMP negeri 3, 1 anak ke SMP negeri 1, 1 anak ke SMP negeri 2, 1 anak ke SMP negeri 3, dan 2 anak memilih mondok di pesantren. Pak Kus merupakan salah satu wali murid yang mencabut berkas anaknya di SMP Taman Dewasa. Warga Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran itu mendatangi guru SMP Taman Dewasa. Ia menyampaikan maksudnya untuk mencabut berkas pendaftaran anaknya yang bernama Faradila Habibatus. Pak Kus dan guru SMP TD melakukan dialog. Guru SMP TD tentu menanyakan alasan pencabutan itu. Pak Kus menjawab anaknya telah diterima di jalur zonasi di SMP Negeri 4 Kota Probolinggo. Saat diwawancarai, Pak Kus mengatakan pada tanggal pengumuman 10 Juli lalu anaknya tidak diterima jalur zonasi. Baru pada Senin malam 17 Juli 2023, ia mendapat kabar anaknya bisa masuk di SMP Negeri 4. Kus ditelepon oleh salah seorang guru. Kus mengatakan pihak sekolah menyebutkan adanya perpanjangan pengumuman zonasi. Pak, ini mendatangi TD dengan maksud apa ya? Untuk mencabut berkas pendaftaran anak saya yang di Taman Dewasa. Kenapa Bapak dicabut berkasnya? Soalnya anak saya diterima di SMP 4. SMP 4. Itu diterimanya jalur apa? Jalur zonasi. Jalur zonasi. Kenapa kok nggak diterima? Penyampaiannya ke saya itu dari keponakan saya itu terlambat. Terlambat. Akhirnya kemarin ditelepon untuk anaknya dimasukkan. Pihak sekolah terlambat memberitahukannya kepada Kus. Pihak SMP TD pun mengiyakan setiap wali murid yang ingin mencabut berkas pendaftaran anaknya. Mereka menyatakan baru di tahun ini pencabutan berkas yang dianggap biasa di sekolah swasta sampai lebih dari 5. Sri Wahyuni, guru SMP Taman Dewasa sekaligus panitia PPDB di sekolah itu, mengaku heran dengan situasi yang menimpa sekolahnya. Di tahun 2023 ini SMP TD hanya menerima 56 siswa. Jika dikurangi 17 maka hanya tersisa 39 siswa. Hal itu berdampak pada semangat guru jika harus mengajar murid yang sedikit. Sri mengatakan sekolahnya tidak memiliki dan mengetahui prosedur bagaimana menghadapi wali murid yang mencabut berkas pendaftaran. SMP TD tidak mengerti harus mengadu ke siapa. Menurut Sri, pencabutan berkas pendaftaran tersebut tentu merugikan sekolah swasta. Mereka kehilangan murid. Terlebih mereka harus mengurus berkas pencabutan di tengah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dari 17 anak yang berpindah, SMP TD mengembalikan uang pendaftaran yang mereka bayar 100%. Adapun seragam yang sudah terjahit tidak dapat dikembalikan sehingga wali murid tetap membayar. SMP TD belum memastikan upaya yang akan mereka lakukan. Mereka berharap selanjutnya tidak akan ada pencabutan berkas pendaftaran yang terjadi. Ini berdasarkan catatan ada 17. Ada 17 ya, siswa yang sudah daftar di Taman Dewasa. Dan ini katanya ada yang diterima di SMP negeri dan ada 2 yang ke pondok. Oke. Sekolah memperbolehkan Ibu? Kita memberikan izin karena siswa ini katanya sudah diterima di SMP negeri sana. Sudah masuk ya, SMP negeri? Sudah masuk di data SMP negeri. Dan itu dapat informasinya melalui telepon.
Rata-rata seperti itu ya? Bukan dari, kalau ditanya wali murid kenapa, itu sudah ada telepon dari pihak sekolah maupun dari, ada yang mengatakan dari pihak sekolah, ada yang mengatakan dari dinas ya, dan banyaklah cara sehingga dia bisa masuk ke SMP negeri. Oke. Kejadian seperti ini kan pasti ada imbasnya bagi sekolah. Tentu, seperti banyak. apa Ibu imbasnya? Imbasnya yang jelas kita kekurangan murid, untuk swasta kekurangan murid ya. Dari kita awalnya sebanyak ini, kemudian ada pada saat kita sudah mulai MPLS, maka banyak yang dicabut. Ya, itu jelas merugikan kita juga ya. Kita sebagai pihak swasta, sekolah swasta, data sudah masuk, kita bekerja juga, sehingga kita pada saat MPLS ketambahan kegiatan kita untuk mengurusi anak yang cabut berkas ini. Itu juga merugikan bagi kita waktu maupun tenaga. Oke. Bahkan apa sudah ada yang menjahit seragam, membayar? Ya, ada yang sudah pembayaran ya, sudah pembayaran lunas, ada yang sudah dapat seragam, itu ada yang dikembalikan kalau sudah terjahit ya kita tidak terima. Tapi kalau sudah itu masih kita terima, dan uang saya dikembalikan dari pihak sekolah 100%. 100%. Kita hanya memotong jika itu sudah terpakai. Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Probolinggo Siti Romla belum menjawab upaya konfirmasi dari jurnalis Tada Today TV dalam masalah ini. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV, Probolinggo.